Jawa Berikut. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita mulai ganti kawasan Fatihah kita akan mendapatkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 6 garis miring MUI garing 4 garing garing tentang jual beli istisna. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu sering memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu dapat dilakukan melalui jual beli istisna. Istisna ini bukan pakai SIM tapi pakai SOT. Jadi soko sonaan jual beli, jadi meminta kerjaan pakai orang lain. Jual beli pakai istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli, mustasni, dan penjual atau pembuat atau sonik. B. Bahwa transaksi istisna transaksi istisna pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syariah. E. Bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang istisna untuk menjadi pedoman. Mengingat satu, hadis Nabi riwayat Tirmidzi, asul hujaizun bainal muslimin illa sulhan haraman haraman wal muslimun ala turutihim illa syar haramalan haraman wa Tirmidzi an Abi bin Auf. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf. 2. Hadis Nabi la dororo wa la diroro. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa Ghairuhuma an Abi Sa'id Al-Khudri. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi dan yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nomor 3, kaidah fikih atau kaidah fikih.
al aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyatul dalil ala tahrimiha. Pada dasarnya semua bentuk muamalah atau pekerjaan boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 4. Menurut mazhab Hanafi, istisna hukumnya boleh atau jawaz. Karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak atau ulama yang mengingkarinya. Memperhatikan pendapat peserta rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa tanggal 29 Dzulhijjah 1420 Hijriah bertepatan 4 April 2000 memutuskan menetapkan fatwa tentang jual beli istisna. Pertama, ketentuan tentang pembayaran. 1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. 2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 2. Ketentuan tentang barang. 1. Barang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 3. Penyerahannya dilakukan kemudian. 4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 5. Membeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 6. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. 7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Ketiga, ketentuan lain dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat. 2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istisna. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah. Setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Ditetapkan Jakarta tanggal 29 Dzulhijjah 1420 tepatan 4 April 2000 Masehi. Dewan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Ketua Profesor G.S. Aliyafi, kemudian Sekretaris DRS Haji Ahmad Nazri Adriani. Demikian pembacaan materi sore ini, pemakalan sore ini yang akan dibahas. Maka selanjutnya kami serahkan pada Muslimin terkait untuk memimpin sore ini. Cak Bangdi sing urung jangkep iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing urung cakep pusat ngawet cakep nggih.
Nah, tunduran. Nah, medang, jangkep, dereng. Banjar, mau tenang, mari kita. Cilik menurut biasa nih, mari kita. Jepon. Dereng santan, lagi baca kok. Cedok. Iya baca. Cedok. Cedok. Ada. Dereng ya. Cepu. Randu blato. Belas sama blato belas. Jadi mon. Kabeh. Tenan. Mari kita. Madinah. Dereng. Nanti Mas. Nanti. Perjalanan. Kan setengah kene. Rosi. Merefresh kembali, mengingat kembali yang telah kita pelajari dulu, okay. Hadis-hadis yang dipakai ini hadis-hadis yang biasa kita pelajari di produk-produk terdahulu. Wis dinggo terus iki hadis iki. Kudune karena dinggo terus, kudune setengah apa? Kita baca as-sulhu jaizun bersama-sama 1 2 3. As-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Ditutup beri batin di atas. 1 2 3. As-sulhu jaizun bainal muslimina illa syar'an harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna illa syurutihim illa syar'an harrama halalan aw ahalla haraman. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa semua, okay? Intinya sulhu itu apa? Perdamaian. Perdamaian itu kesepakatan yang diambil untuk meminimalisir kesalahpahaman biar tidak salah atau kalau apa jenenge? Gagal paham, ya. Perselisihan. Kesepakatan yang diambil itu boleh setiap transaksi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Akad atau transaksi. Kesepakatan maka aufu itu apa? Penuhilah kesepakatan, berarti penuhilah kesepakatan itu sebagai sifat profesionalitas kita, profesionalitas kita. Nah, akad-akad antara satu dengan lain itu juga kadang kesepakatannya berbeda-beda. Podo-podo akad kirote iku nggih beda-beda antara kesepakatan satu dan kesepakatan berikutnya. Oke. Nah, kesepakatan itu tidak semuanya kesepakatan itu boleh sing nabrak ranah syariat yang dilarang oleh syariat tetap tidak boleh. Kalau kesepakatan dalam akad itu boleh selama tidak nabrak hal-hal yang dilarang oleh agama.
Contohnya jual beli, tapi ada kesepakatan itu nabrak ketentuan agama. Contohnya ini ya. Contohnya nopo. Nek jual beli, misalnya jual beli, sing di ono kesepakatan barang yang dijual tidak boleh dikembalikan. Itu nabrak, dilarang betul. Betul, oke? Betul. Padahal dalam akad jual beli ada namanya khiyar, syarat, khiyar, aib, khiyar, majelis, masing-masing ada hadisnya. Nah, ayat ini menafikan khiyar. Nah, boleh enggak itu? Maka akad itu nek itu diketahui bersama bahwa ada klausul mengenai toko, kemudian apa aja ada kesepakatan hal-hal barang yang sudah dijual tidak boleh ditukar kembali. Maka nek itu dituduh sik, maka sebenarnya mustari pembeli sudah menggugurkan haknya. Sebenarnya itu hak khiyar itu adalah haknya pembeli. Dan pembeli paham, oh saya telah menggugurkan hakku. Dan itu sebenarnya sudah selama dituduhno klausul itu. Sing tidak boleh contohnya jual beli sing nabrak persyaratan sing nabrak hal-hal dilarang agama. Contohnya apa? Najis. Jual beli sing apa ya? Kau boleh dhewe nggih? Boleh dhewe. Zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi nggih pernah duka gara-gara jual beli budak saat itu. Jual beli budak. Jadi sebuah Sayyidah Aisyah niku suatu saat niku napa niku diwaduli karo Barirah nggih budak sing arep menyicil angsurane. Nyicil angsurane. Dan merdeka dirinya membebaskan dirinya untuk merdeka. Budak sinten? Budak namanya sebenarnya Barirah. Barirah sinten ya? Barirah budak. Dhisik arep merdeka dirinya dengan cara nyicil regane tuannya. Terus wadul ning Sayyidah Aisyah ya tak tuku tapi dengan syarat annal wala ali. Wala itu apa? Perwaliannya milik aku karena aku yang memerdekakan. Tapi Barirah marang keluargane terus kondo niki kula badhe dimerdekakno kare Aisyah, tapi perwaliannya milik Aisyah. Sing keluargane Barirah moh kowe merdekalah tapi merdekakan Aisyah lah tapi napa perwaliannya milik tetap kita. Ono keluargane Barirah. Terus Barirah waktu ning Kanjeng Nabi kula niku pripun terus kok ngeten kok gak sida merdeka. Terus Kanjeng Nabi dawuh Aisyah apa niku wis nek ngono belilah dia merdekakanlah dia maka perwaliannya milikmu. Fa innal wala'a liman a'taq kata Nabi. Maka perwaliannya adalah milik yang memerdekakan. Terus saya dawuh ma balu aqwamin. Oke. Bagaimana wong-wong itu gawe syarat-syarat
laisa bi kitabillah, yashtarituna syurutan laisa fi kitabillah. Mereka gawe syarat-syarat ketentuan yang ada tidak ada ketentuannya di kitabullah, di ketentuan Gusti Allah. Meskipun mereka mensyaratkan 1000 syarat kesepakatan, nek ora ana ketentuan Gusti Allah, maka syarat itu tidak berlaku. Terus jadikan Nabi al-wala'u liman a'taq. Bersama-sama 1 2 3 al-wala'u liman a'taq. Perwalian itu milik yang memerdekakan. Apa perwalian itu hae? Kok perwalian diperebutkan itu penting teman perwalian. Perwalian itu jadi nek misalnya dari rohku merdeka niku kemudian jadi wong sugih, maka yang mewarisi adalah kok sing apa jenenge semerikan ada al-maula al-mu'tiqah, al-maulatul mu'tiqah. Salah satu yang menjadi ahli warisnya adalah yang memerdekakan. Nek ana dawil furud, kalau asobah, maka al-maulatul mu'tiqah itu adalah salah satu yang mewarisi. Saiki wis gak ana perbudakan. Nah itu jadi syarat-syarat yang nerjang kesepakatan yang nerjang ketentuan Gusti Allah tidak berlaku di harapan. Terus ana wong sing matur ning Kanjeng Nabi Fadul, Nabi inna bani hada kana asifan bihada fazana bimraati. Nabi anak kula riyen niki nate mergawe nenggene tiyang niki, terus berzina dengan bojone wong niki. Terus wong niki berselisih kalih anak kula, terus ndendha anak kula 100 ekor wedhus. 100 ekor wedhus. Terus tak bayar 100 ekor wedhus. Terus urusan selesai. Terus kalau dikabari oleh dawil ilmi wong sing duwe ilmu, dikandakno jarene niku kesepakatan yang salah. Kudune bojone niki dirajam, anak kula dijilid, wong ngono tok. Terus Kanjeng Nabi dawuh, sa'aqdi bi kitabillah, aku akan mutusi dengan ketentuan Gusti. Inna al-ghanam raddun ilaik. Apa jenenge 100 ekor wedhus iku bareng awakmu. Wa ala banika mi'ata jaldah wa taghriba. Anakmu itu dijilid 100 ekor 100 kali karena masih lajang dan diasingkan setahun. Wa ala muraati hada arrajul. Wong wedok bojone iki karena menikah dan berzina maka dirajam. Karena itu sudah diadukan ke Kanjeng Nabi, maka kemudian hukum itu yang dibuat Kanjeng Nabi bersifat mengikat dan dilaksanakan. Bojone dirajam, wedhuse dibalekno, anake wong mau di. Jadi kesepakatan yang nabrak napa niku? Ketentuan Gusti Allah, melanggar syariat Gusti Allah harus digagalkan. Demikian juga di niki kaitannya as-sulhu jaizun bainal muslimin. Bersama-sama 1 2 3. As-sulhu jaizun bainal muslimin. Kitabnya dijebol. Senang gue kitabnya dijebol. Soalnya senang duit. Yasin
Ana nek kita beda. Kenapa ngalamun tok. Bon, dibuka halamannya halaman berapa? Kemudian hadis kedua, la dororo 1, 2, 3. La dororo wala diroro. Artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri. Doror, diroro, membahayakan orang lain. Tapi ini banyak pengecualian ya. Ini kaidah yang umum tapi banyak pengecualian. Kaidah yang sangat umum sekali al aslu itu kaidah fikih ya. Kaidah fikih 1, 2, 3. Al aslu bersama-sama sekali lagi al aslu ditutup digatesi mripate manggon mundur 1, 2, 3 al aslu fil muamalati al-ibadatu illa ayyadulla dalilu ala taqdimiha. Berarti transaksi kabeh hukum aslinya boleh kecuali yang dilarang. Nek gak dilarang berarti menetepi hukum aslinya. Berarti apa? Boleh. Begitu juga kesepakatan kabeh iku boleh kecuali yang nabrak larangan. Kalau akad mudharabah, semua akad simpanan kita pakai akad apa? Semua akad simpanan kita, jenis produk-produk simpanan kita pakai akad mudharabah. Dalam bahasa takrib namanya akad kirot. Akad kirot. Inti akad kirot itu apa? Untuk rugi bersama. Nah, untuk rugi bersama, bahwa mudharib wong sing nyetor modal iku berkesempatan untuk nanggung rugi, dan itu harus dijelaskan, ya, harus dijelaskan. Lain kesepakatannya beda-beda. Nek sewaktu-waktu diambil namanya simpanan, kita pakai jenis nama tertentu namanya simpanan mudharabah. Sing kesepakatan yang berikutnya sewaktu-waktu tidak bisa diambil kecuali setelah 3 bulan, namanya kita beri nama simpanan berjangka 3 bulan, kubiternya 6 bulan, 12 bulan. Podo-podo akad kirote, tapi jenis karakter kesepakatan itu berbeda. Ana nek simpoksus simpanan pokok khusus karyawan berapa? Bisa diambil berapa? Tidak tahu. 10 tahun. Saya wis tahu simpoksus piro? Nek karyawan selama masih bekerja di lingkungan maks minimal 10 tahun. Ya kan kesepakatannya berbeda-beda. Oke. Boleh enggak kesempatan itu beda-beda? Boleh selama tidak nabrak hal yang dilarang. Kok para ulama ngetepno kaidah al-asli kan bukan di Quran, bukan di hadis, tapi niku intisari yang bisa diambil dari Quran kali hadis. Dari kanjeng Nabi, dari Gusti Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Bersama-sama, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Gusti Allah nyiptakno kabeh sing nang bumi kanggo kowe kabeh. Berarti artinya hukum aslinya boleh. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ini intisari diambil. Terus nih dawuh kanjeng Nabi sing lebih khusus lagi,
Innallaha farada faraida fala tudayyuha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa sakata an asya'a rahmatan bikum min ghairi nisyanin. Allah wis merdokno, maka fardu iku jangan disia-siakan. Mengharamkan segala sesuatu, maka sing haram-haram itu aja dilakoni. Dan memberikan batasan-batasan, maka jangan kamu lewati. Dan Allah sakatan asya. Sakatan asya itu apa? Diam, ora diterangno. Haram, ya ora dijelasno. Halal, ora disinggung Gusti Allah. Iku bukan berarti min ghairi ini bukan berarti Allah lupa, tapi iku area rahmatan bikum. Rahmatan bikum. Nek rahmat berarti sesuatu yang kanggo menungso dan sifat boleh. Jadi nek ora diperintah, ora dilarang, iku area napa? Mubah. Termasuk apa area napa? Mubah. Berarti al aslu fil asya al ibahah. Al aslu fil muamalat al ibahah. Tadi ku salah hadis niki. Nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Dereng. Oh, ya apa nggih. Iku diambil dari hadis ini. Bahkan dari Gusti Allah, nek wis ora disinggung Gusti orang perintah, orang hadis, orang perintah, orang larangan, dari Gusti Allah, aja mok takok-takokno. Nek wis ora ana perintah, orang larangane ora usah ditakok-takokno. Wong iku wis ranah napa? Rahmatan bikum. Area mubahat. Dari Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum. Surat apa niku? Al-Qur'an. Enggak puji, biar apa puji? Surat apa? Al-Qur'an nggih. Jos sekali. Nggih. Niki al aslu fil muamalat bersama-sama kudu apal kabeh. 1 2 3. Al aslu fil muamalat al ibahah illa niku sakwalihe ibadah. Nek ibadah hukum aslinya apa? Haram kecuali yang diperintah. Haram kecuali yang diperintah. Jadi nek merono sebab sesuatu kok terus gawe jenis peribadatan baru, maka namanya bid'ah. Bid'ah dalalah wa kullu dalalah itu hadis. Bukan hadis bahwa peribadatan apapun nek ora ana sangka tuntunan Kanjeng Nabi, ora ana tuntunan Gusti Allah kok gawe-gawe, maka itu tidak boleh, haram. Itu maksudnya haram. Saniki kita langsung kepada istisna. Istisna niku salah satu jenis apa? Akad jual beli. Akad jual beli. Akad ini secara umum, akad kaitannya uang bi uang, iku biasanya ada 3 kelompok. Ada saja ada 2 kelompok besar. Kelompok besar adalah tijari dan ghairu tijari. Hubungan uang bi uang ana sengalane tijari dan ghairu tijari. Tijari artinya bersifat menguntungkan. Apa? Cari untung. Komersil. Bersifat berorientasi ke Nah, ghairu tijari tidak komersil, artinya
Napa? Tabarruk. Tabarruk. Itu hubungan manusia dan manusia. Yang pertama apa? Kelompok tijari. Yang kedua kelompok ghairu tijari. Tijari komersil, ghairu tijari, non profit oriented. Sing berarti tidak berbasis keun mencari keuntungan. Contohnya sing tijari. Tijari dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama kaitannya dengan jual beli. Cari untung ya. Jual beli iku ana sing bersifat cash ya. Ana sing bersifat terhutang salah satunya. Terhutang salah satunya biasanya nek hargane sing diutang namanya apa? Baik disamanin ajilin, baik jual beli disamanin dengan rego ajilin yang nanti-nanti. Ya, regane ditunda, berarti terhutang. Ono sing jual beli tapi yang terhutang adalah apa nih? Barangnya namanya salam. Salam. Atau dalam jenis ini istisna. Istisna niku napa? Ya salah satu bentuk dari salam. Nek salam niku ana kalane pesen barang, nggih. Barange ora usah digawe, tapi nek istisna barange perlu digawe, perlu keahlian khusus untuk membuatnya. Nah, niku salam. Udah nggih? Terus yang komersil berikutnya, contohnya berbasis jual beli, terus berbasis jasa. Berbasis jasa contohnya apa? Ijarah, gitu. Dan turunan-turunannya, akad-akad sing turunane ijarah. Al-wakalah bil ujrah, sing kan dibentuk al-wakalah bil ujrah. Iku ya salah satu jenis napa? Ijarah. Sekarang banyak pekerjaan yang pekerjaan itu juga didasarkan pada basis ijarah. Contohnya apa? Gojek, terus apa nih? JNE, ya bang? JNT ya, JNT, pos, transfer, itu adalah berbasis apa? Ijarah. Jadi ujrah berdasarkan pelayanan, mabniun alal khidmah, berdasarkan apa? Pelayanan. Ke biaya diambil atas pelayanan yang diberikan. Ijarah. Jenis ketiga dari transaksi yang bersifat tijari, apa? Kerjasama usaha, yaitu qirad. Macam-macam. Ono qirad, ono tenggene musaqah, mukhabarah, muzara'ah, gitu. Iku akad-akad yang kaitannya dengan apa itu? Musyarakah, mudharabah, kerjasama usaha dengan berbagai tipikalnya. Terus akad-akad yang bersifat yang baru tijari, yang non komersil, non profit oriented. Contohnya siji qarat itu apa? Utang piutang. Maka sifat dasarnya adalah al-birri wal ihsan, kebaikan. Sifatnya maka tidak boleh ada syarat untuk memberikan tambahan, tidak boleh ada syarat memberikan sesuatu. Al-qardu kullu qardin jarra naf'an fahuwa terus apa nih? Wakalah, perwakilan. Cuma nek wakalah niku jadi aku tukokno motor nang Blora. Nggih. Nah, dikai dhuwit barang ditukokno, aku kei bensin, kei upah pergawe Kusdina. Boleh mboten? Boleh. Boleh.
namanya tapi ora sida wakalah tapi sida dadi Jarah. ijarah. Nek wakalah bil ujrah niku dirubah menjadi napa? Ijarah niku boleh, tapi nek ora dirubah jaluk upah mboten pareng karena ada larangan. Karena napa? Ada larangan. Ada nggih. Terus sama malih contoh sing ghairu tijari. Rahen Nggih. termasuk terus apa? Kafalah, Nggih. doman, terus Wadiah. wadiah, titipan, terus apa nih? Kafalah, doman, nggih. Tulung. Nah, warisan, iya. Oke, itu akad-akad yang ghairu tijari. Maka tempatkanlah akad-akad itu sesuai sifat-sifatnya. Akad ghairu tijari ditempatkan pada tempatnya sesuai sifatnya. Akad-akad yang tijari tempatkan pada posisinya yang tijari. Istisna salah satu contoh bentuk istisna, contohnya ini aja, contohnya Mari. istisna niku hurufnya kalau sangka apa? Sod. So, na, a. So na artinya apa? Gawe. Membuat. Nek wazan istasna bi ziyadatil hamzi wasini watai li faidahnya apa aja? Litolabi, nggih. Litolabi artinya untuk meminta dibuatkan. Nek sona membuat istisna minta dibuatkan. Sona membuat istisna minta dibuatkan. Padha ghafara mengampuni, istaghfara minta diampuni. Nggih padha karo niku. Sona amin apa? Menggawe, istisna minta dibuatkan. Gitu. Contoh yang paling paling aktual yaitu ketika kita bangun kantor seperti ini, nek gawe backdrop seperti ini, nggih, backdrop. Atas backdrop betul. Nah, ngoten iki nggih. Ngoten iki kan gak iso tuku cash. Tuku nang toko ngoten iki mboten wonten. Sing sesuai plug betul nonton. Anane piye? Mas, pasti kita mendatangkan ahlinya, ahli bagian interior. Diukuri, terusan bentuknya digawe piye? Iki dibuat kok HPL apa komplek biasa, bahan-bahannya disepakati, kandele piro, warnanya seperti apa, digambar sih. Kok perspektif, gambar perspektif kok nek dadine ngeten niku digambarkan. Nah, kita terus konflik, gambarnya gak usah ngono, logone digawe ngeten. Setelah fix dihitung. Maka yang mau bagian interior yang kita peseni dihitung kebutuhan tenaganya sekian, kebutuhan materialnya sekian, jatuhnya sekian, dia golek tadi saat ini. Rapnya diajukan ke kita, Pak, rapnya sekian karena space-nya ruangannya sak menten. Niki kita ada bonus kangge jenengan sekian. Yaitu biasanya apa bonusnya? Rak apa niku biasanya? Brosur. Kadang rak brosur, nggih. Nah, niku kita pakai akad apa? Istisna. Udah nggih, itu salah satu contoh aktual kita tentang istisna. Yaitu apa? Kita gawe apa? Meminta tim ahli untuk gawe backdrop. Karena backdrop itu gak iso kita beli di toko karek nemplekno mboten. Karena ruangannya khusus. Nang toko rono bentuke yo sesuai permintaan kita, logo-logone nggih. Nah, maka kita
wonge gambar sik, terusan ngitung material dan upahnya, rapnya ditentukan, baru kita disodorkan ke kita. Regane sak menten Pak, nek gedrobe sing jenengan minta seperti ini. Nah, itu namanya istisna. Jual beli tapi barangnya gurih digawe sik. Nah, itu baru sah apabila kita duwike apa aja bayar sik. Nek podo-podo terhutangi, duwike terhutang, barangnya terhutang, itu menjadi tidak sah, namanya bai'u dainin bidainin. Itu bai'u kaliin bikaliin. Bersama-sama bai'u kaliin bikaliin. Jual beli hutang dengan hutang, itu tidak sah. Tapi iki repot nek kita dewasa ini. Nek podo-podo terhutangi, DE arep bayar, arep gawe. Ini sebenarnya podo-podo terhutangi nggih, karena mau ini kepercayaan, dan kepercayaan adalah sesuatu yang mahal di akhir-akhir niki. DE arep bayar, arep gawe sik. Kene duit sik, misalnya kene ngeki duit sik, kuwatir ora di selesai. Padahal kudune kene ngeki duit sik, sing arep ngeki duit. Misalnya proyek-proyek, misalnya gambare cethokan duwike dicairno sik 70% misalnya. Harusnya seperti itu, nggih. Harusnya kita uang dulu. Nah, 70%, barang wis 70% opnam. Nah, engko lagi bayar berikutnya yang 30%. Ini lagi finishing, barang jadi. Nah, itu yang sah seperti itu. Oke, agar tidak jatuh ke bai'u kaliin bikaliin. Nanti nggih? Ada pertanyaan? Pembiayaan istisna. Hah? Pembiayaan. Pembiayaan. Nah, saiki kaitannya dengan istisna yang merupakan apabila kita perlu akad istisna. Kira-kira kita bisa memakainya enggak? Istisna itu njaluk di gaweno, berarti kita yang buat, kita yang membeli ya. Kita yang membeli itu produk apa aja kira-kira? Kira-kira produk yang bisa kita pakai dengan akad istisna contohnya gini. Lain istisna kan kita beli berarti kan Kita tambah. kudune kan kita yang menjual gitu. Wong kita ora pengepul, ora kolektor barang. Kira apa beda? Kita bukan kolektor barang. Nah, tapi bisa ndak akad istisna suatu saat kita pakai? Contohnya kasus gimana? Contohnya kasus piye? Monggo teman-teman, apabila ono celah untuk kita pakai istisna itu. Contohnya bisa kayak anggota yang macet misalnya. Kita ambil dulu terus kita saya berdasarkan itu. Masa istisna? Enggak, teman-teman yang lain. Iya Pak. Ready dulu. Iya Pak. Monggo teman-teman. Nek mono apa jenenge? Kredit macet, terus kita giring biasanya untuk kredit macet, kita giring untuk penjualan aset. Penjualan aset itu kita beli, itu namanya bukan istisna, yang jual beli biasa kita. Terus kita jual lagi ya kalau ya jual beli neh gitu. Sing istisna, contohnya istisna itu tidak masuk istisna. Modal untuk pengrajin-pengrajin itu.
modal untuk pengrajin. Ada Bisa dibantu. pun akad istisna kalau pengrajin karena pengrajin nggak punya modal minta ke BEMA. Ribon nih. Ada. Ribon. Lagi. Misalnya ono tukang kita mboten gak ada modal tukang. orang dimut. Tukangnya gak duit. Mau diparingi kembali gitu. Nah, itu senjata pameran lho aku. Aingal nggih, karena kita nek sisa iso jadi kita menjembatani saja. Misalnya berarti ono wong anggota butuh barang ke kita, kita Ini kita di BMT Alifma Jepara itu pernah istisna karena gini, dia mengaping tanah dan kita sebenarnya itu nek saya dalami ilmu itu murabahah bukan istisna. Dengan kreditnya dia pesen rumahnya sak bangunannya itu gambarnya dia setor gambar dan dibangunnya sekalian kan itu istisna aku gawe nomor iki kan gitu. Nah, itulah diakati di situ istisna. Nah sebenarnya kemarin di sana rumahnya sudah jadi berarti itu murabahah. Nah yang sudah jadi nah pikiran saya nih Pak Mas itu yang istisna seperti itu dia pesan saya minta dibuatkan rumah dengan modal BMT. Nah yang menjual juga BMT itu yang dipeseni seperti itu. Nah contoh istisnanya seperti itu. Betul sekali. Jadi ada BMT di kanan kiri kita yang sudah maju. Dia mengembangkan usahanya tidak hanya disimpan pinjam, tapi dia punya grup. Tapi pun rada delik-delik karena itu ilegal. Ilegal secara hukum kenegaraan. Secara syar'i niku legal. Cuma bagian niku gak duwe izinnya. Karena izinnya simpan pinjam. Jadi ini BMT ku orang simpan pinjamnya duwe kok orang tentek iku terus tinggu usaha pengembang apa jenis apa ini pengembangan. Jadi properti, usaha properti. Dia tuku tanah pinggir jalan terus dikapling, dikapling. Terus dia sing tanah sing dijual-jual iku langsung didol, sepayu langsung didol. Sing gak payu dibangun dibangun sik omah-omah. Lah dia nek bangun kan gak mungkin karyawan ikon ayo bangun kan ono sing tukang gak mungkin. Niki mesti tetep dia gawe apa gambar sak rape ditawarkan kepada Anggota. Cara kene Mas Kholis tukang kita nggih. Tolong aku gawekno omah sing nang tanah kono sing gak iso payu-payu. Gawekno omah jenis iki. Tipe apa lho? 26. 36 itu maksudnya piye? 3 meter kali 6 meter. Ini ya. Apa tipe 21? 21 rak kuburan. Tipe pira aja? 21. 2 meter. Kowe tipe iki Pak Khalis, aku gawekno iki regane sakmene. Dengan siap berarti dia mulai gawe apa nekakno materialnya, apa iku dia ditanggung dia kabeh. Kene tinggal nunggu kira-kira estimasi waktunya sekitar 4 bulan selesai. Maka kita gelontor Mas Khalis 70% rap itu rumah tipe 36 itu iku di paringi 70% gen digarap. Engko nek wis kira-kira bangunan 70% di jorneh duit 30% untuk finishing. Selesai
6 atau 4 bulan, namanya istisna. Terus tapi nek kita anggo simpan pinjam ora iso nganggo istisna. Nah, nek wis kita istisna dengan Pak Kholis dan kita sudah bayar lunas, maka itu sudah menjadi apa jenenge, nggak milik kita, mau satunya itu nggak milik kita. Nah itu akhir dijual dengan cara baik bil apa bil qisti oleh al-bay' bil qisti, adol dengan cara angsuran, atau baik ditamanin ajilin boleh dengan cara jatuh tempo, atau langsung jual beli kontan, be'una jizin binajizin, kontan dengan kontan, barang langsung sertifikat di weno, duit langsung di weno. Itu nggih, iki sing contoh istisna sing aktual seperti itu. Dan itu dilakukan oleh BMT di mana Pak? BMT sing sudah mengambah di bidang properti Jepara ya Pak ya? Pak Yasir kita ya? Pak Yasir. Dulu juga pernah di BMT Kastabik dulu ya pernah. Wow, ya. Yang besar-besar seperti itu. Kita menjelang besar, kira-kira mengembangkan itu bisa nggak kira-kira? Bisa Allah ya. Pak Khairun aku sih. Terus ada lain pertanyaan? Cukup. Pulang pagi. Senengannya pulang pagi. Perdana. Dan latihan badminton. Dan apa malah kalah latihan. Sing menang-menang latihan. Ya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bercerita sedikit tentang perkembangan bangunan yang ada di Lando. Kemarin saya waktu disemprit Pak, disemprit karena sudah mengganggu. Nah itu kemarin akhirnya saya masalah perizinan ND-nya dan SPPL-nya, sekarang tidak SPPL, ganti lagi, sertifikatnya harus diganti dengan sertifikat layak guna. Seperti itu. Di Rembang sudah jalan seperti itu. Nah di Blora baru bulan depan. Nah tadi yang pengurusan untuk di Jati, Mas Nun saya suruh secepatnya biar masih prosedur yang lama. Gitu. Nah ini mau ganti seperti apa belum tahu, mulai bulan depan. Gitu. Nah tadi yang saya pasrai plus gambar-gambarnya itu dengan CV Pak, saya kerjasama dengan CV. Nah CV itu terus mulai gambar dan surat menyurat dilengkapi di sana. Termasuk BMT bus, BMT di Rembang di situ. Kemarin saya ketemu dengan BMT yang lain. Pengurusannya di situ. Nah, tadi kemarin juga ketemu Pak Tukang minta gambar dan kok gambarnya besar sekali kan gitu. Dan akhirnya saya belum ketemu, tak abaikan WA-nya. Nanti besok Senin insya Allah ke sana lagi negosiasi tentang gambar itu. Itu nanti kita mohon dengan pengurus dan pengawas untuk segera mengedilkan itu. Terus untuk yang ada di Jati kita pasrahkan dengan Mas itu Pak Alim. Pak Alim dekat dengan Pak Arif, termasuknya itu. Medang, yang Medang. Medang juga itu. Jadi ya?
Ya Medang aman. Alhamdulillah Mas Rohim ada oleh nulis diurusin Mas Pak Alim. Susah mulai. Belum. Belum Pak. Kan nunggu. Nah, sudah masuk boleh dimulai. Masalahnya prosedurnya berubah Pak. Ada perubahan itu. Nah yang ada di Gata sudah ditangani dengan planor, masih proses belum bisa. Kalau bisa nanti yang ada di Gata seandainya ini diteruskan, maksudnya langsung melangkah ke sana. Yang timnya sudah dibuat, tadi mungkin sudah pada menerima timnya. Mohon untuk menginap di Keradenan dulu, gabung dengan Keradenan. Sementara yang kita sewa untuk sementara dibiarkan dulu, menunggu peresmian yang diresmikan dengan Pak Ili Brindakop dari Purwodadi. Kemarin pesannya seperti itu, insya Allah kalau kita nanti ada waktu kita harus secepatnya silaturahmi di Brindakop, Brindakop Purwodadi. Kata Pak Ili seperti itu. Kan segera, tapi segeranya sesuai dengan prosedur. Kita khawatir di luar daerah nanti ada kasus-kasus yang seperti ada di Rembang, tidak suka dengan BMD itu banyak, sanadnya dicegat ada jadikan masalah seperti itu. Terima kasih dari saya, perkembangan perizinan dari saya. Untuk sementara itu dulu, perkembangan berikutnya nanti insya Allah hari Senin kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adalah ikhtiar dari top manajemen untuk mengembangkan cabang-cabang kita di cabang terluar kita, yaitu di Landoh sama di Geladak, dan pembuatan calon kantor di Jati. Ini untuk di bidro sithik karo asisten camat apa sekcam ya Mas? Gak lah di bidro sithik. Saya kira gini Pak Nek, untuk itu kan temannya Pak Rudi kan, Iya. dia ingin ketemu Pak Rudi. Oke, mohon Fatihahnya agar semua diberi kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terima kasih. Waktu kembalikan kepada Pak Yem. Sudah cukup ya, tinggal menambah lagi. Ini pulang pagi atau sore berarti ini. Sore kalau pulang pagi ya pulang gasing. Mari sebelum kita berdoa.
وتنال الغيب حسن الخواتم ويستسقى الرسل وعلى آله وصحبه في كل ركعة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد النبي وتنال الغيب حسن الخواتم وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد النبي ويستصغر وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحر وهو بغض في الحوائج وتنال الغيب حسن الخواتم ويستسقى وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحر وهو بغض في الحوائج وتنال الغيب حسن الخواتم ويستسقى وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحر وهو بغض في الحوائج وتنال الغيب حسن الخواتم وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحر بالحوائج وتنال الغيب حسن الخواتم ويستسقى وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحر بالحوائج وتنال الغيب حسن الخواتم ويستسقى وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا محمد الذي تنحر ومضى بالحوائج وتنال الغيب حسن الخواتم ويستسقى وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Ya Muhaimin ya Aziz ya Khaliq ya ya Rahman ya Fatah wa ya yang tadi yang tadi Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam.